Halo semua, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan perdagangan market review untuk tanggal 10 Februari 2021. Bagaimana kondisi hari ini? Hari ini cuan semua, profit semua teman-teman. Ya, saya berharap banyak yang profit ya hari ini ya. Dan kemarin rekomendasi kita yang hari ini meledak itu adalah Era Phone, saham Era. Dan nggak tanggung-tanggung, sekali naik kita tadi dapat profit 5,7%. Sayangnya habis itu dia turun lagi, ya turun lagi. Tapi it's okay lah, semua karena kalau pembeliannya bertahap, pasti profit itu nanti akan balik loh. Pertanyaannya adalah, kalau tadi beli di bawah sesuai dengan rekomendasi kita, baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau belinya persis tadi di level 3000 atau kalau nggak di 299 sekian? Berarti hari ini nyangkut dong. Bahkan nggak main-main, minusnya bisa sampai 5%-an. Terus bagaimana gitu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, hari ini saya akan memberikan tips sedikit bagi Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya untuk average down atau bagaimana caranya untuk keluar dari posisi nyangkut ya. Sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video kami, jangan lupa untuk beri jempol ya. Dan jangan lupa juga dukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang dengan share ke teman-teman, saudara, rekan-rekan, atau mungkin grup-grup yang Bapak Ibu kenal, yang Bapak Ibu bergabung di dalamnya. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari rekomendasi, dari ulasan, dan dari tips-tips trading, semakin baik juga perkembangan trader di Indonesia. Dan sebagai catatan, seperti saya sudah bilang kemarin, pertumbuhan trader baru di Indonesia sangat-sangat signifikan ya. Di per 31 Januari kemarin mencapai 200.000 sekian yang pembuatan akun baru. Wow banget ya. Ya, oke. Saya akan bagikan tips bagaimana sih caranya supaya kita pertama terhindar dulu ya. Kalau tetap biar bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju? Dan kita bagaimana sih caranya untuk supaya kita tidak beli emiten atau saham di posisi pucuk? Ya. Satu, pertama, pastikan Bapak Ibu harus tahu dulu di mana level supportnya. Ya. Jadi kalau mau beli saham, jangan terlalu jauh dari level support. Kalau terlalu jauh dari level support, risk and reward-nya sudah tidak imbang. Itu sebabnya di tengah kondisi market volatile seperti ini, kami dari Winner Stocks tidak menyarankan Bapak Ibu untuk beli emiten yang sedang terbang ya. Istilahnya buy high, sell higher. Potensial nyangkut besar. Sampai hari ini banyak teman-teman dan rekan-rekan pemirsa YouTube kita yang kemarin masih nyangkut di Tekim, di NKP ya, terbang semua kan, Antam, terus ya yang paling dekat Era ya. Saya yakin banyak di antara teman-teman kita yang tadi belinya juga posisinya di atas ya. Nah, satu seperti saya bilang tadi ya, pastikan Bapak Ibu tahu areal supportnya. Kalau Bapak Ibu tahu areal supportnya, jangan beli ketika saham itu sudah jauh di atas area support. Batas yang dianggap tinggi itu seberapa sih Pak? Yang dianggap terlalu jauh meninggalkan support itu seberapa jauh sih Pak? Kalau menurut pengamatan saya pribadi, di atas 5% menurut saya itu sudah jauh. Jadi pastikan Bapak Ibu level supportnya dicari dulu di mana dan kondisi harga close tidak lebih tinggi, lebih besar dari 5%. Kalau lebih besar dari 5%, sebaiknya Bapak Ibu tunggu dulu, jangan beli. Wah, ketinggalan dong Pak, kita nggak dapat profit dong. Kan masih ada saham yang lain. Kan saham nggak cuma satu doang kan, jadi kita bisa cari yang lain. Nah, itu satu. Terus kedua,
Kedua, lakukan pembeliannya bertahap, ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah posisi maksud mau beli, ya, wah pokoknya kejar nggak apa-apa deh gitu. Pastikan Bapak Ibu masuknya bertahap. Dan entry pertama tidak lebih dari 30% dari alokasi dana. Contoh Bapak Ibu mau masuk 10 juta, pastikan maksimum Bapak Ibu masuk di 3 juta dulu. Ya. Jadi kalau tetap nekat mau kejar saham yang sedang terbang, ya who knows, saya juga nggak tahu siapa sangka ternyata masih bisa terbang lagi, ya kan? Yang kejadian kayak era kan juga nggak banyak, yang kejadian kayak Tekim yang kan juga nggak banyak. Kayak Antam bagaimana? Rally berhari-hari. Kita nggak dapat barang terus dong. Jadi pastikan Bapak Ibu masuknya maksimum 30% dari alokasi dana. Entry pertama. Dan saran saya, jika mau memang harus average down, nah ini tips ketiga ya. Pastikan Bapak Ibu punya dana, cadangan dana 2 kali lipat dari entry pertama. Itu sebabnya di tips kedua tadi saya bilang maksimum 30%. Yang artinya Bapak Ibu masih punya 70% alokasi dana. Berarti kalau Bapak Ibu masuk 3 juta, berarti masih ada 7 juta. Nilai 7 juta ini sama 3 juta ini berapa? 1:2 bukan? Ya, plus minus ya. 1:2. Oke? 1:2. Jadi kalau Bapak Ibu masuk 3 juta di pembelian pertama, Bapak Ibu masih punya amunisi 7 juta untuk average down atau average up atau apapun itu. Oke? Saya sudah bagikan 3 tips. Pertama, pastikan Bapak Ibu tahu areal supportnya di mana. 2, alokasi belanja bertahap maksimum 30%. Dan ketiga, sampai memang harus average down, pastikan Bapak Ibu punya dana 2 kali lipat dari pembelian pertama. Ada satu tips lagi, sebenarnya tidak terlalu penting, tapi bisa jadi baik juga. Yang terakhir, pastikan Bapak Ibu belinya, ini setelah pembelian pertama ya, pembelian kedua, diusahakan lebih tinggi. Wah, kok lebih tinggi gimana Pak? Iya, artinya dia sudah rebound. Paham maksud saya di sini? Jadi, dia sudah turun dan dia rebound. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli spekulatif di bawah, ini kalau saya bilang ini agak hati-hati. Pastikan kalau Bapak Ibu mau beli di bawah, ingat rule pertama. Rule pertama apa? Tidak boleh lebih besar dari 5% dan dekat, artinya dia dekat dengan support. Ya, itu tips saya hari ini, bagaimana caranya mengatasi kalau beli saham di pucuk dan harus average down atau keluar dari posisi nyangkut. Oke, ya, saya akan lanjut ke market review. Sebelum saya bawakan market review, saya ajak Bapak Ibu sekali lagi untuk subscribe channel YouTube kami dan nyalakan tombol loncengnya. Dan kalau Bapak Ibu mendapat banyak manfaat dari video-video yang kami sajikan, kami buat untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk beri jempol dan dukung channel YouTube kami dengan share. Semakin banyak Bapak Ibu share link-link YouTube kami, semakin banyak yang subscribe, maka semakin banyak manfaatnya juga bagi banyak orang untuk dapat pelajaran dari video-video kami, Winner Stocks Indonesia. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di VIP dengan membership tahunan, ya, dengan harganya sangat affordable sekali, tidak lebih mahal dari handphone Xiaomi Mi 10 Plus, ya, Mi 10T kalau nggak salah, seri T, yang terbaru bahkan. Daripada Bapak Ibu bukan invest ya, beli barang konsumtif seperti handphone, mending Bapak Ibu perkaya diri lebih dahulu untuk menambah ilmu. Ya, invest pertama yang Bapak Ibu lakukan bukan di saham sebaiknya, tapi di mana? Di ilmunya dulu. Trading adalah salah satu bentuk usaha, pekerjaan. Ya, kita di sini bukan bermain saham, tapi kita bertrading saham. Selayaknya ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan,
Bapak Ibu harus menguasai dulu bidang ini. Ya, tidak cuma sekedar ngawur dan bahkan lebih parah lagi ikut pom-pom ya, pom-pom. Dan sekarang malah nyalahkan pom-pomnya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pom-pom. Karena apa? Keputusan jual beli toh di tangan Bapak Ibu. Pom-pom cuma ya namanya orang ya. Apalagi hari ini sosial media sangat-sangatlah masuk ke berbagai lapisan kehidupan ya. Kita bahkan makan aja kita laporkan ke Facebook atau ke Instagram, ke sosial media. Melakukan apa aja kita laporkan. Jadi nggak heran kalau mamanya satu orang ya influencer atau siapapun itu mengatakan, oh saya baru habis beli saham ABCD nih, gitu, dan ngomong di sosmed. Nah, terus tiba-tiba ada banyak orang yang tanpa pikir panjang, tanpa analisa langsung ikutan beli. Dia nggak tahu kalau orang yang ngomong habis beli saham ABCD ini belinya di harga berapa, nggak tahu. Duitnya berapa juga nggak tahu. Posisi sudah profit atau nggak tahu. Biasanya pastikan dulu, kadang-kadang kan orang sukanya let post. Sudah belinya kapan tahu, baru ngomong hari ini. Ya, boleh juga nggak? Sah-sah saja, sah-sah saja. Dan itu tidak salah. Nggak bisa dituntut. Karena apa? Keputusan akhir ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tekan enter, Bapak Ibu yang beli, dan uangnya juga uang Bapak Ibu. Kalau umpamanya Bapak Ibu dapat untung pun, toh tidak ada pembagian, ya kan? Tidak ada bagi hasil. Dan kalau rugi pun ya mau nuntut bagaimana? Dia cuma sekedar ngomong aja di sosmed. Curhat juga bisa ngomong di sosmed. Ya, nah itu sebabnya. Hati-hati. Saya ajak Bapak Ibu untuk belajar. Belajar lebih cepat, ya, komprehensif. Saya akan banyak bagikan tips-tips, tapi ingat, di dalam video-video market review saya itu tips, ya, bukan pelajaran. Pelajaran sesungguhnya ada di grup. Kita punya pembelajaran 30 pembelajaran. Bayangkan. Bahkan yang masuk 1 bulan yang lalu pun, kalau nonton setiap hari 1, baru habis selama 1 bulan. Dan apakah langsung bisa? Kadang-kadang nggak bisa. Harus nonton ulang-ulang. Supaya apa? Supaya menjadi habit yang baik, menjadi refleks yang baik. Oke, ya. Itu cuap-cuap saya. Kita langsung aja lompat ke market review kita hari ini. Bagaimana sih perdagangan kita hari ini? Perdagangan kita hari ini, ya, composite. Tadi pagi kita sudah briefing, ya, saya udah morning briefing. Sayang saya belum screenshot, belum apa. Biasanya saya akan kasih tampilan morning briefing kita. Saya bilang kalau hari ini potensial hijau, ya, katalisnya banyak yang hijau, dan pengen saya sih dia nutup, tapi kok kelihatannya nggak mungkin nutup. Gap yang kecil tinggal sedikit itu. Kemungkinan bisa langsung terbang, dan nyatanya yes, langsung pembukaan di atas, dan langsung pembukaannya aja udah 6198 ya. Berarti di atas penutupan kemarin. Kemarin penutupannya 6181 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya lupa juga. Atau 6187 deh. Ya, itu penutupan kemarin. Dan hari ini udah 6198, langsung lompat, bam. Jadi market hari ini punya sentimen positif ya, punya kekuatan semangat bayarnya tinggi ya, luar biasa sekali. Dan banyak emiten-emiten banyakan yang naik emiten hari ini tuh sahamnya emiten yang terrelate dengan komoditi ya. Dan salah satunya nikel. Lihat Antam hari ini naiknya, wow, DKFT sempat sampai ARA. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana dengan emiten yang lain dan bagaimana dengan saham komoditi yang lain? Kita coba cek sektoralnya, oke? Kita mulai dari sektor agri. Oh ya, hari ini by the way composite net buy loh. Hari ini composite net buy 262,3 miliar. Wow, keren. Setelah kemarin net sell, hari ini udah mulai net buy. Dan oh ya, saya kasih reminder. Besok perdagangan kita terakhir di minggu ini, karena hari Jumat sudah ada hari libur ya, Chinese New Year. Jadi jangan lupa besok adalah hari taking profit. Jangan besok dihajar kanan semua lagi ya, hati-hati. Oke, kita coba lihat sektor agri. Oh, ternyata agri terkoreksi. Padahal hari kemarin, hari sebelumnya sektor agri luar biasa kenceng ya.
karena dia mantul. Coba kita cek sektor agrinya bagaimana sih? Kenapa sampai dia koreksi? Nah, sektor agri ini dia seringnya relatednya dengan harga crude palm oil ya, crude palm oil. Loh, hari ini harusnya agri bagus ya. Coba saya kasih lihat harga CPO kita nih. Nih, harga CPO kita. Naik kan? Naik banyak loh. No. Naik banyak plus 1,5% bahkan. Harusnya ini jadi katalis positif yang baik buat sektor agri, tapi nggak tahu nih kenapa dia koreksi. Terus kemudian basic industry dasar ya, industri dasar walaupun koreksi tapi dia tidak buat harga closingnya tidak di bawah low kemarin, jadi saya lihat masih aman dan masih di atas selendang ya, tetap hold. Kemudian ada consumer juga doji ya, semoga ini adalah titik terang, bisa bertahan untuk reversal naik lagi ya. Terus ada finance, wah finance juga menarik ya, cukup menarik rupanya finance ini. Bertahan. Kalau lihat modelnya candle ini rasanya besok bakal hijau ya. Orang bilang Chinese New Year harusnya memberikan angpau dong ya kan. Ya, kita berharap besok juga ditutup hijau ya. Terus kemudian tapi jangan sampai begini, kalau di China ya, di market di Shanghai gitu ya. Bursanya itu terbalik loh sama Indonesia. Kalau Indonesia hijau itu warnanya hijau. Kalau naik itu warnanya hijau. Di China lain loh. China itu kalau sahamnya naik warnanya merah. Jangan kebalik loh ya besok marketnya ya. Jangan-jangan wah karena mau Chinese New Year kita merahkan semua. Koreksi. Jangan sampai kebalik warnanya. Oke. Finance, miscellaneous industry. Oke, miscellaneous industry mulai mantul ya. Kemudian infrastructure. Wow, infrastruktur juga rebound, tertahan di inilah yang kemarin saya akan bilang dia tertahan di skyline dan hari ini ya kembali balik ya. Ini jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengenal atau baru nonton video-video YouTube kami, saya memperkenalkan ini adalah selendang, skyline dan V-line ya, adalah support dan resisten dynamic kita. Tadi rule saya nomor 1 apa? Nomor 1 tips saya untuk terhindar dari beli saham di pucuk, tidak boleh jauh dari support. Nah ini support kita ini support. Support itu selendang, support itu skyline, dan support kita itu ya V-line. Kalau posisinya ada di atas, nah contoh ini kayak gini, ini kan posisi di atas nih, udah jauh kan? Sudah jauh nih dari selendang dan potensial koreksi itu. Kelihatan gampang kok, ngukurnya gampang. Jadi gampang sekali untuk mengidentify. Ya, itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk join Winner Stocks Indonesia. Trading menjadi lebih gampang, lebih santai. Kita bisa lakukan aktivitas yang lain dan kita bisa mendapat uang dari tempat lain juga, ya. Oke, itu infrastruktur. Terus habis itu mining. Mining juga wow banget ya, tertahan di areal selendang ya. Ini tertahan di support, keren. Terus properti. Wow, properti lebih hebat lagi ya. Bener-bener tertahan di ini Pak, di skyline-nya dan rebound. Terus terakhir ada trade. Wow, trade juga kembali lagi, balik arah ya. Back on track, rebound lagi. Ya, itu sektoral. Bagaimana dengan saham-sahamnya? Nah, sebelum saya mulai, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa pesan sponsor nih. Subscribe dan tekan tombol loncengnya serta beri like Bapak Ibu. Like-nya kita itu kok minim banget ya. Padahal Bapak Ibu kalau mendapat profit kan lumayan gitu. Beri kita dukungan lah, beri kita semangat, beri kita support supaya saya bisa memberikan video-video YouTube yang lebih berkualitas lagi. Oke. Ya, ada 5 emiten yang untuk perdagangan besok hari kita bisa antisipasi. Pertama yaitu ISAT.
ISAT tadi teman-teman di grup sudah profit ya. Udah lumayan ini ISAT. Terus selain ISAT ada Wood. Wow, Wood oke ya. Terus kemudian ada Sumercon. Nah, saya pilihin yang tidak jauh-jauh dari areal support kita ya. Nah, ini contohnya kalau yang jauh dari areal support nih. Tuh. Nih, ini kan jauh nih. Ya, alamat beli di pucuk karena apa? Habis itu dia koreksi. Ya, bahaya ya. Terus ini ketika dia naik, pikirnya bakal balik. Ternyata nggak balik, dia tambah turun lagi. Wah, jadi posisi yang nyangkut di sini bisa aja masih ada ya. Cuma nggak ngaku. Atau nggak ngomong-ngomong. Apa ditelan sendiri, atau jadi langsa sendiri ya. Jangan. Terus habis itu ada INKP. Nah, ini dia. Mau kasih lihat nih, INKP. Ada yang masih nyangkut di sini. Posisi nyangkut itu bukan cuma gara-gara ini ada gap kosong begini. Bukan. Candle yang naik panjang juga sama. Ya, sama. Ini naiknya berapa persen? Coba lihat. 12% kan? Berarti udah di atas rule. Rule kita tadi berapa? Maksimum dia naik 5%. Dan ini udah 12%. Berarti udah over. Kalau nyangkut ya jangan salahkan. Pertanyaannya adalah, masalahnya adalah begini. Ngomong, wah kok baru bikin video ini sekarang toh Pak? Ya gimana ya? Makanya dong, bergabung dong dengan VIP. Atau kalau ada teman-teman yang di VIP bilang, kok nggak di reminder? Iya gimana, video udah ada 30 gitu loh. Jangan-jangan nggak dinonton lagi. Kan cilaka. Oke, ditonton videonya. Oke, terakhir saya rekomendasikan Bank BRI. Bank BRI ini menarik sekali ya. Ini emiten, sekali lagi saya katakan ini adalah emiten yang baik untuk di investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Dan beli ketika di posisi support. Itu lebih baik, lebih menguntungkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah nonton video YouTube saya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan beri like, ya, beri jempol. Oke, terima kasih sudah nonton video-video YouTube kami. Happy profit semua. Dan stay safe, stay healthy. God bless.